Selamat siang, saya Muhammad Fauzan dari kelas 10 MIPA 1 ingin membahas remedial UH bab ekosistem, dan saya memilih subbab tentang tipe-tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisika berupa daratan. Di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi dataran rendah atau vegetasi pamah, vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna, dan hutan musim atau vegetasi monsun. A. Vegetasi dataran rendah atau vegetasi pamah. Vegetasi dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini ada contoh gambar dari vegetasi dataran rendah. B. Vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna. Ekosistem paguna meliputi daerah dengan ketinggian 1000 sampai 4600 meter di atas permukaan laut. C. Hutan musim atau vegetasi monsun. Vegetasi monsun adalah suatu hutan yang terletak pada ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. 2. Ekosistem laut. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari. Ekosistem laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Salinitas rata-rata air laut adalah 3,5%. Di daerah tropis, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Oleh karena itu, daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Komunitas biotik dalam lingkungan laut memiliki peranan masing-masing seperti produsen dan konsumen. A. Produsen. Fitoplankton, diatom, dan dinoflagellata adalah produsen dominan di laut. Di dekat pantai, alga bersel banyak atau ganggang laut juga penting dan kebanyakan melekat pada bebatuan atau dasar keras di perairan dangkal. B. Konsumen. Secara garis besar, konsumen tersebut terdiri atas zooplankton, bentos, nekton, dan bakteri. 3. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terletak di laut dangkal dan terumbu karang. Di daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Dalam ekosistem ini hidup berbagai jenis ikan, udang, ganggang, dan berbagai jenis coelenterata. 4. Ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat pada substrat keras. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang moluska, remis, ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput herbivor dan karnivor, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. 5. Ekosistem estuaria. Estuaria adalah perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi. Pencampuran air dan ciri-ciri fisika lainnya membawa pengaruh besar pada biotanya. Salinitas air berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ke laut. Perubahan salinitas di daerah estuaria tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar, dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut. Ini ada contoh gambar dari ekosistem estuaria. 6. Ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat darat. Pada lingkungan air tawar, ganggang dan spermatopita akuatik merupakan produsen yang penting. 4 kelompok penyusun utama dari ekosistem air adalah moluska, serangga air, udang-udangan, dan ikan. Berdasarkan aliran airnya, ekosistem air tawar dibagi menjadi air yang tidak mengalir atau lentik dan ekosistem mengalir atau lotik. Termasuk ekosistem air tidak mengalir adalah danau dan rawa. Termasuk ekosistem air mengalir adalah sungai. Berdasarkan cara hidup, organisme pada ekosistem perairan dibedakan menjadi 5, yaitu bentos,
organisme yang hidupnya merangkak di dasar perairan. Contohnya cacing laut, lamun, kerang, dan tiram. Nekton, organisme yang hidupnya bebas berenang secara aktif. Contoh nekton adalah berbagai macam ikan, cumi, dan penyu. Neuston, organisme yang hidup di permukaan perairan. Contohnya itu teratai, ganggang, dan eceng gondok. Plankton, organisme yang hidupnya melayang mengikuti arus air dan bergantung intensitas cahaya. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Perifiton, organisme yang hidupnya menempel pada benda-benda yang ada di lingkungan air. Contohnya ganggang. Ini ada gambar dari contoh-contoh berikut. A. Danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Sesuai dengan kedalaman dari tepi, di danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Di danau juga terdapat daerah perubahan temperatur yang drastis atau termokline. Termokline memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di dasar. Komunitas tumbuhan dan hewan tersebar di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 4 daerah sebagai berikut. 1. Zona litoral. Zona litoral merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya sampai dasar. Komunitas organisme sangat beragam, termasuk jenis ganggang yang melekat, siput dan remis, serangga, udang ikan, amfibi, reptilia air, ular, itik, angsa, dan beberapa mamalia. 2. Zona limnetik. Zona limnetik adalah daerah terbuka sampai ke dalam yang dicapai oleh penetrasi cahaya efektif. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan cyanobacteria. 3. Zona profundal. Zona profundal adalah bagian dasar dan daerah air dalam yang tidak tercapai oleh penetrasi cahaya efektif. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. 4. Zona bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Ini ada gambar contoh-contoh zona. Ada zona litoral, zona bentik, zona profundal, dan zona limnetik. B. Kolam. Kolam adalah perairan air tawar yang relatif kecil. Pada umumnya memiliki zona litoral yang relatif besar, sedangkan zona limnetik serta profundal relatif kecil atau bahkan tidak ada. C. Sungai. Ekosistem lautik ini ditandai dengan adanya arus air yang mengalir terus-menerus. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton yang mengapung. Sebagai gantinya terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar sehingga dapat mendukung rantai makanan. Organisme pada komunitas ini biasanya menunjukkan adaptasi morfologi, misalnya bertubuh tipis, dorsoventral, dan dapat melekat pada batu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.